Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video ini saya pengen curhat tentang Nintendo Direct dan juga State of Play. Buat yang nggak tahu, kemarin dan hari ini ketika video ini direkam, itu ada Nintendo Direct dan juga PlayStation State of Play. Di mana Nintendo dan PlayStation sama-sama mengumumkan game-game terbaru yang akan ada di platform mereka, dan juga roadmap kira-kira apa aja game yang akan dikeluarkan dalam waktu setahun bahkan 2 tahun ke depan. Dan banyak banget game sebenarnya di acara ini yang diumumkan, tapi saya akan memilih beberapa untuk dibahas dan yang paling menarik aja buat saya. Dan mari kita bahas satu-satu mulai dari yang paling menarik dulu ya. Jadi kalau kalian ngerasa mulai agak bosan ke video bagian belakang, ya udah nggak apa-apa. Yang penting hal paling menariknya udah saya sampein. Tapi kalau menonton sampai habis, bagus. Dari Nintendo Direct, hal yang paling menarik menurut saya adalah openingnya, Fire Emblem Engage. Ini adalah sebuah game strategi yang tipikalnya Fire Emblem, masih turn-based, masih strategi, masih penuh dengan magic, masih ada jobnya, masih ada kelasnya. Tapi yang menarik dari gameplaynya di sini yang sedikit dibocorin adalah kita bisa summon atau memanggil karakter yang legendaris yang ada di seri Fire Emblem sebelumnya. Kalau dari trailernya ini yang paling jelas adalah Marth. Ini adalah karakter dari Fire Emblem yang sebelumnya yang ada di NES, atau lebih tepatnya Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light, dan juga muncul di Fire Emblem Mystery of the Emblem. Dan kalau kalian main Fire Emblem Awakening, ini juga dibahas sedikit, tapi cuma sebagai penyamaran aja. Dan di sini karakter yang disummon itu bisa membantu dalam hal battle, tapi saya nggak tahu bagaimana dengan ceritanya, karena dalam trailer ini tidak terlalu jelas. Dan sebenarnya nggak cuma si Marth ini aja, karena ada beberapa atau banyak sebenarnya karakter lain. Bahkan beberapa tidak secara gamblang dijelaskan, tapi cuma seperti easter egg aja. Misalkan karakter Lyn, atau nama lengkapnya adalah Lindis. Ini adalah salah satu dari 3 karakter utama Fire Emblem The Blazing Blade. Dan yang menjadi ciri dari Lyn ini adalah rambutnya yang hijau dan juga membawa pedang. Dan di sini tampak jelas banget. Dan juga Byleth yang jadi karakter utama di Fire Emblem Three Houses. Ini seakan-akan ada easter egg-nya di sini, dan semoga aja beneran bisa dipanggil di game Fire Emblem Engage ini. Dan saya curiga setelah Fire Emblem Engage, kayaknya akan ada game lain yang konsepnya warrior dan memakai karakter-karakter di Fire Emblem Engage. Karena kalau diperhatiin yang udah-udah, dulu ada Fire Emblem Awakening, tiba-tiba ada Fire Emblem Warrior, kemudian ada Fire Emblem Three Houses, ada yang konsepnya warrior juga. Fire Emblem The Last Hope, kalau nggak salah saya lupa namanya, tapi itu konsepnya sama. Strategi, konsepnya kemudian 1 lawan 1000. Strategi, 1 lawan 1000. Jadi, seakan-akan kayak ada 2 game menggunakan set karakter yang sama. Dan saya curiga strategi yang sama akan dipakai di Fire Emblem Engage ini. Strategi, kemudian jadi game yang 1 lawan 1000 gitu. Dan ini juga dipakai loh di franchise-nya Zelda. Karena kalau diperhatiin ada Zelda Breath of the Wild, kemudian ada Zelda yang 1 lawan 1000 gitu. Jadi tiba-tiba ada konsep warrior-nya. Sebagai orang yang kurang suka game konsep warrior, saya sebenarnya ya nggak apa-apa juga sih ada game lanjutannya atau game spin-off-nya gitu. Tapi kayak buang-buang energi aja. Bukannya saya mendiskreditkan game yang berkonsep warrior ya, karena ada beberapa franchise warrior yang sangat sukses. Dynasty Warrior tuh bagus banget. Kemudian gamenya One Piece yang konsepnya warrior juga bagus kalau menurut saya. Tapi kayaknya nggak semua game cocok untuk dibikin kayak gitu. Dan Fire Emblem adalah salah satunya kalau menurut saya. Kalau nggak percaya, cek aja Fire Emblem Warriors. Itu penjualannya aja nggak terlalu bagus kalau setahu saya. Jadi, ya tidak semua game cocok. Jangan kemaruk. Dan kita bahas ke hal yang menarik kedua dari Nintendo Direct menurut saya adalah Octopath Travelers 2. Ini adalah game yang secara cerita saya nggak tahu lanjutan dari game sebelumnya atau tidak, tapi yang jelas menggunakan battle system yang sama, menggunakan sistem kelas yang sama, dan kayaknya juga menggunakan engine yang sama, karena tampilannya ini kok ya mirip-mirip. Ini adalah sebuah game dengan artwork 2 dimensi, tapi setupnya menggunakan setup background 3 dimensi. Dan yang seperti ini kayaknya udah dicoba di beberapa game. Ya sebut aja Octopath Travelers, kemudian Triangle Strategy, dan juga Live Alive. Dan kalau diperhatiin dari ketiga game ini ya sama-sama aja tampilannya. Ya bukan berarti nggak bagus sih, tapi apakah ini adalah sebuah kesengajaan? Saya kurang tahu. Karena kalau diingat-ingat lagi, dulu RPG itu semua sama. Ada peta dunia 2 dimensi, terus karakternya kecil gitu. Nah itu sama semua. Dulu apapun gamenya, mulai dari Dragon Quest, Final Fantasy, seri Tales, apalagi ya, pokoknya yang mirip-mirip gitu ya. JRPG secara konsep sama semua. Dan saya nggak tahu apakah Square Enix lagi pengen melakukan standarisasi JRPG modern itu ya seperti ini. Kalau memang iya, ya saya dukung-dukung aja. Karena memang tampilannya oke sih kalau menurut saya. Meski ini agak sedikit beresiko untuk orang merasa bosan. Jadi kalau secara cerita tidak cukup kuat, kayaknya akan jadi bosan. Apalagi kalau mengingat sejarahnya, Octopath Traveler itu punya sistem grinding atau leveling yang
Waduh, lama banget. Dan karakternya di sini juga banyak, dan untuk levelingnya susah, karakternya banyak, waktu yang dihabiskan juga panjang. Saya nggak tahu harus berapa ratus jam yang dihabiskan untuk menamatkan Octopath Travelers 2 nantinya. Apakah kalian rela menghabiskan waktu sepanjang itu? Ya, kita lihat aja, seseru apa gamenya. Dan hal yang paling menarik lagi dari Nintendo Direct dan menjadi closing dari Nintendo Direct, yaitu adalah pengumuman tanggal rilis dari The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Dan memang dari Nintendo Direct ini tidak banyak detail mengenai gameplay dan cerita yang muncul, tapi ini memunculkan banyak sekali teori-teori di internet, terutama teori konspirasi, apalagi terkait sama judulnya, Tears of the Kingdom. Karena FYI, Nintendo UK tuh menolak untuk memutarkan Nintendo Direct. Ya alasannya adalah karena masih masa berkabung di Inggris karena ya Ratu Inggris baru meninggal. Tapi ada teori dari para fans yang bilang kalau judul dari The Legend of Zelda ini sangat sensitif bagi warga Inggris. Tears of the Kingdom. Ya saya sih nggak tahu bener apa nggak, tapi teorinya menarik juga. Dan yang menarik juga di Nintendo Direct, tapi informasinya sebenarnya kita juga cukup tahu ya. Misalkan kayak Bayonetta 3 seperti apa, bahkan gameplaynya juga udah dikasih lihat. Kemudian Harvestella dikasih tahu udah ada demonya. Kemudian juga penegasan Final Fantasy VII Crisis Core Reunion akan muncul di Nintendo Switch. Dan saya senang banget karena saya ngefans banget sama game ini. Dan juga ada semacam reminder dari Nintendo kalau Nintendo Switch itu bisa main secara cloud. Dan ini diingetin dengan pengumuman kalau game Resident Evil Village dan lain-lainnya itu bisa dimainkan secara cloud. Dan sebenarnya saya sering mainin game Nintendo Switch yang cloud version. Tapi ya nantilah saya bahas di video terpisah aja lah. Kalau saya bilang jelek, sebenarnya nggak jelek. Tapi kalau dibilang bagus juga, ya nggak bagus lah. Dan kemudian ada sebuah game dari Nintendo Switch yang juga menarik perhatian saya, yang judulnya adalah Raincoat. Tapi bukan jas hujan, tulisannya adalah Raincoat, ya, hujan dan kode. Dan inilah sebuah game detektif yang kayaknya menarik banget. Karena nggak biasanya game detektif tapi ditampilkan ala action dan juga ala-ala spooky gini. Jadi saya sejujurnya penasaran banget game Raincoat ini akan seperti apa. Dan sedikit tambahan untuk para penggemar game jadul yang udah punya langganan Nintendo Switch Online dan juga expansion pack. Karena kalian akan dapetin banyak game baru untuk Nintendo 64 meskipun dicicil untuk tahun 2022 dan 2023. Dan yang paling jadi highlight adalah GoldenEye 007. Ini bisa dibilang adalah game terbaiknya Nintendo 64 dan akan bisa dimainkan secara resmi di Nintendo Switch. Tentunya dengan langganan Nintendo Switch Online dan expansion pack yang setahunnya $50. Saya langganan nggak ya? Belum langganan nih. Pokoknya kalau AdSense-nya cukup saya langganan, kalau nggak langganan. Jadi tergantung kalian ya, tolong dibantulah, tolonglah dibantu. Oke, itu tadi adalah Nintendo Direct dan apa aja yang menurut saya menarik. Meskipun sebenarnya isinya banyak banget, ada gamenya Mario, gamenya Kirby. Dan ini saya nggak bahas karena ya udahlah ya, kita udah tahu gitu. Tapi yang menarik menurut saya itu tadi. Dan sekarang kita beralih ke PlayStation State of Play. Dan sejujurnya, kesannya Nintendo Direct dan State of Play beda total. Moodnya, rasanya, pengalamannya itu beda banget. Kalau di Nintendo Direct, itu lebih banyak unsur nostalgia dan keberlangsungan dari game. Karena banyak game yang sequel atau prequelnya gitu, atau remasternya. Sedangkan kalau State of Play, ini banyak banget game baru. Beberapa game baru di sini yang cukup menarik menurut saya adalah misalkan Ishin Like a Dragon, dan kemudian juga game baru lainnya adalah Hogwarts Legacy. Dan untuk PlayStation ini ada DLC eksklusifnya. Intinya di Hogwarts Legacy, kalian bisa jadi murid di Hogwarts, nyobain gimana serunya jalan-jalan di kastilnya, kemudian nyobain mantranya, masuk ke tiap ruang asramanya, dan lain-lainnya. Kalau kalian ngefans banget sama Harry Potter, saya rasa akan suka sama game ini. Dan kemudian game yang cukup menarik juga yaitu adalah Pacific Drive. Ini adalah sebuah game survival yang kaitannya kayaknya lebih banyak nyetir-nyetirnya. Dan kalau dilihat dari trailernya kayaknya melibatkan misi yang harus diselesaikan dengan time limit tertentu. Karena kalau nggak tercapai, kayaknya kita akan dikejar-kejar dengan berbagai keadaan dan intinya ya ini survival mode aja. Buat yang suka main game dan dibikin deg-degan, kalian pasti akan nyaman main game ini. Kalau saya sih nggak. Main game kok deg-degan, jalani hidup tuh deg-degan. Main game yang menghibur, yang bikin mikir itu masih nggak apa-apa. Masa yang bikin deg-degan? Kalau mau survival mode, jalani hidupmu sehari-hari. Nah, gak ada yang bercanda. Ya tapi ini gamenya seru juga, meskipun saya kurang suka ya. Tapi ada beberapa game nih yang kayaknya saya akan suka banget. Misalkan kayak openingnya, Tekken 8. Ya memang di sini nggak terlalu banyak yang ditampilkan, tapi ya kelihatan dari kualitas grafisnya ini makin keren banget. Ya entah ada orang yang udah bosan atau enggak ya main Tekken ya, tapi yang jelas kalau saya sih belum. Meskipun saya udah nggak tertarik lagi ngikutin ceritanya, tapi kalau secara fightingnya, menurut saya Tekken adalah game fighting terbaik.
Dan kemudian yang jadi salah satu highlight utama dari State of Play sebenarnya adalah God of War Ragnarok. Kita sebelumnya mungkin udah denger beberapa teasernya dan lain-lainnya, tapi di acara ini diumumkan controller limited edition untuk God of War Ragnarok. Dan di sini juga ditampilin mengenai gameplay dari gamenya, kemudian juga story-nya seperti apa. Dan yang paling menarik adalah scene terakhirnya di mana Kratos berantem sama Thor. Ini keren banget sih. Dan juga yang gak kalah keren adalah mengenai development untuk game PSVR 2. Dimana PlayStation pinter banget memilih game pertama yang ditampilkan karena fanbase-nya gede banget, yaitu adalah game Star Wars. Dan di sini kalau dimainkan secara VR, ini jadi kerasa kayak menarik pakai banget kalau menurut saya. Saya nggak pernah nyobain PSVR, tapi ngeliat ini saya jadi pengen nyobain. Dan kemudian beberapa game lainnya yang menurut saya juga keren kayak Sin Duality dan Stellar Blade. Ini game yang mungkin kurang lebih rasanya mungkin sama ya. Third person action game ya, ciri khasnya PlayStation. Kemudian ada 1-2 karakternya yang imut-imut ala Jepang gitu ya. Tapi yang lebih menarik menurut saya adalah Stellar Blade. Karena di trailernya ini menggunakan bahasa Korea, tapi intonasi dan karakter vokalnya itu Jepang banget. Kayak karakter atau voice actor Jepang gitu. Jadi saya agak aneh aja dengernya. Buat yang nggak biasa nonton drakor mungkin kayak nggak ada yang aneh, tapi kalau kalian biasa nonton drakor, terus dengerin ini, pasti kalian ngerasa ini kayak aneh banget ya. Dan saya memang sering nonton drakor, makanya saya berasa banget. Itu kayak bukan orang Korea aja kayaknya yang ngomong. Tapi karena ini baru trailer juga, saya nggak tahu nanti hasil akhirnya gimana, jadi menurut saya bagus-bagus aja. Dan game terakhir yang saya bahas dari State of Play yaitu adalah Rise of the Ronin. Ini adalah sebuah game yang keren banget sih sebenarnya, mengingatkan saya sama Assassin's Creed, digabung sama Ghost of Tsushima. Dan game ini dibikin oleh tim Ninja yang sebelumnya udah bikin game Nioh. Jadi untuk masalah battle, untuk masalah detail dari gamenya, menurut saya akan bagus. Dan saya sejujurnya berharap game ini akan cepat kelar supaya bisa buru-buru dimainin. Tapi sayangnya baru akan keluar di tahun 2024 aja nih. Ya, sayang sekali Rise of the Ronin itu adalah salah satu favorit saya dan paling menarik menurut saya. Tapi 2024, ya. Tapi nggak apa-apa sih, kita jadi butuh pengalihan di saat orang-orang ramai politik ya. Kita main itu aja. Tapi ya udah, kita tunggu aja sama-sama gamenya nanti akan seperti apa. Yang jelas itu adalah opini saya tentang Nintendo Direct dan juga PlayStation State of Play. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Terima kasih yang udah nontonin sampai habis. Terima kasih, dan terima kasih. Dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!